dia nih membunuh temannya itu di kelas kosong pada saat jam sekolah. Ia membunuh temannya sendiri itu dengan cara merobek, menyayat leher temannya itu menggunakan cutter. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk membahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Anak kecil pada umumnya yang kita tahu ya kan, itu merupakan seseorang yang masih dalam bimbingan orang tuanya. Juga hobinya itu cuma bisa main dengan teman-teman yang berbaur, ketawa ketiwi tanpa adanya beban. Cuman kalian pernah tahu gak sih, ternyata ada beberapa anak-anak kecil yang memiliki jiwa-jiwa psikopat. Jadi gak cuma orang dewasa aja nih yang memiliki jiwa psikopat atau hal-hal jahat dan buruk, tetapi anak kecil juga bisa. Nah, di pembahasan aku kali ini aku akan ngebahas mengenai beberapa anak kecil yang memiliki jiwa psikopat. Seperti biasa nih, sebelum aku lanjutin, aku ingetin ke kalian untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Oke, di sini aku akan spill dulu beberapa ciri-ciri umum dari psikopat. Dimana yang pertama, psikopat ini memiliki jiwa percaya diri dan juga jiwa arogan yang cukup tinggi. Terus juga yang kedua ini nggak tahan banget sama rasa ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan kebosanan. Terus yang ketiga, si psikopat ini itu tuh orang-orang yang tipikal seneng banget dengan perilaku antisosial yang cukup membahayakan. Terus ada juga cenderung memiliki gaya hidup yang parasit. Dan penyebab utama dari psikopat ini sendiri itu tuh bisa dari genetik ataupun dari rasa trauma seseorang. Nah, apa sih bedanya psikopat dan juga sosiopat? Sama-sama, sosiopat ini sama dengan juga psikopat yang memiliki gangguan mental pada diri seseorang. Cuman bedanya kalau tadi yang udah aku sebutin tentang psikopat, kalau ini bedanya sosiopat ini lebih berperilaku impulsif, manipulatif, dan juga cenderung melakukan tindak kriminal tanpa ada rasa bersalah atau penyesalan sedikit pun. Oke, jadi sekarang langsung aja ke kasus yang pertama. Kasus pertama ini datang dari seorang bocah wanita yang bernama Mary Flora Bell. Mary ini merupakan seorang bocah yang pada saat itu usianya 11 tahun dan tinggal di Inggris. Pada tahun 1968, ia mulai melakukan pembunuhan pertamanya atau tindakan kriminalnya ini dengan seorang bocah berusia 4 tahun dengan cara mencekiknya hingga tewas. Dan tindakan kriminalnya tersebut gak berhenti sampai di situ aja. 2 bulan setelahnya, yakni tepatnya pada bulan Juli di tahun yang sama, Mary kembali melakukan tindakan pembunuhan yang kedua kalinya dan dilakukan oleh seorang bocah laki-laki lagi yang usianya lebih muda 1 tahun dari korban sebelumnya, yakni 3 tahun, dengan cara yang sama, yakni mencekik hingga tewas. Namun yang ini lebih parah lagi, di mana Mary setelah bocah ini udah tewas itu memutilasi alat kelamin dari bocah tersebut. Yang kedua, Girl A atau wanita berinisial A, di mana ini merupakan seorang gadis yang berusia 11 tahun. Ia merupakan seorang anak asal Jepang. Jadi kejadiannya pada saat itu ia membunuh temannya sendiri, teman sekelasnya ini. Dia nih membunuh temannya itu di kelas kosong pada saat jam sekolah. Ia membunuh temannya sendiri itu dengan cara merobek, menyayat leher temannya itu menggunakan cutter hingga mau putus. Nah, setelah merobek leher dari temannya ini menggunakan cutter, dia meninggalkanlah itu temannya udah tergeletak lemas di dalam kelas kosong seorang diri ya kan. Jadi kayak biarin itu temennya ini kehabisan darah, dan seragamnya dia kan ini kan udah penuh dengan darah ya. Dan setelah kejadian atau setelah ia melakukan hal keji tersebut, ya dia udah masuk ke kelas, masuk seperti jam pelajaran pada biasa, kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada tindakan kriminal yang ia lakukan. Jadi kayak ngeri dan sadis banget gak sih?
Kasus yang ketiga, yakni bocah bernama Alex King dan juga Derek King. Kejadian ini sendiri terjadi itu pada tahun 2001, di mana ada suatu kebakaran di sebuah rumah, di mana pada saat itu ada hal janggal karena polisi menemukan pada saat nyoba investigasi gitu ya kan di dalam rumah TKP kebakaran tersebut, polisi ini menemukan adanya seorang pria parubaya di mana ditemukan tewas tengah duduk di sofa. Awalnya polisi mengira itu hanyalah karena korban kebakaran. Cuman setelah diperiksa lagi, itu tuh terdapat di belakangnya ini, tengkoraknya ini udah pecah dengan menggunakan seperti habis dihantam dengan benda tumpul ya kan. Bahkan gak cuma tengkoraknya aja yang pecah, tetapi juga setengah wajahnya ini ikut juga rusak. Dan identitas dari pria tersebut sendiri diketahui merupakan Derek King yang berusia 40 tahun. Lalu setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian, akhirnya diketahui bahwasannya sang pembunuh dari Derek King ini merupakan anak-anaknya sendiri, yakni Alex King yang berusia 12 tahun pada saat itu dan juga Derek King yang usianya 13 tahun. Dan motif ataupun alasan kenapa ia tega membunuh ayahnya sendiri, karena mereka ini takut bahwasannya ayahnya ini akan memarahi mereka habis-habisan dan juga memukuli mereka habis-habisan karena terbukti bahwasannya kedua anaknya itu kabur dari rumah. Jadi sebelum itu emang kayak ayahnya ini sering gitu loh, kayak melakukan tindakan kasar ataupun memukuli anak-anaknya ya dua ini, karena emang anaknya ini biar kayak nurut, nggak bandel. Ya ayahnya pengen yang terbaik sebenarnya, cuman mungkin caranya aja yang salah. Oke, kasus yang terakhir di mana ditemukannya Elizabeth Edward yang pada saat itu usianya 49 tahun dan juga Kathy, anaknya, ditemukan keduanya tewas di kamar di rumahnya sendiri dan dibunuh dengan cara ditusuk berkali-kali dengan sangat keji. Dan saat polisi berusaha menginterogasi menuju TKP di mana tempat pembunuhan itu terjadi, polisi menemukan adanya dua anak-anak yang berusia 14 tahun, di mana itu merupakan seorang pembunuhnya yang sedang dalam keadaan bersantai tengah duduk dan juga tiduran di atas matras sambil makan McDonald's. Dan kedua pembunuh tersebut, yang satu tak lain itu merupakan anak perempuan dari Elizabeth Edward sendiri, sedangkan satunya lagi itu merupakan kekasih dari si anaknya si yang membunuh ini. Ketika polisi melihat adanya Kim dan juga Lucas yang merupakan pacarnya Kim ini kan yang ada di sana, polisi langsung refleks dong nanya ke Kim, "Kim, mama kamu mana?" "Ada di atas." Pada saat itu si Kim ini jawabnya gitu. Terus polisi lanjutlah nanya kepada Lucas, "Lucas, apa yang terjadi di sini?" Terus dengan santainya ya kan pada saat itu sambil makan McDonald's, Lucas jawab, "Kenapa kamu nggak lihat aja ke atas?" Dalam tindakan kriminal ini, Lucas mengakuilah tindakan kriminalnya tersebut, sedangkan untuk Kim sendiri, ia harus melakukan beberapa proses persidangan yang mengklaim bahwasannya dia memiliki gangguan mental disorder. Dan pada saat proses persidangan diceritakanlah itu alur secara detail gimana proses pembunuhan yang terjadi. Yang awalnya Lucas ini masuk ke dalam rumahnya si Kim ini, ke rumahnya Elizabeth ini dengan secara diam-diam dan langsung menuju dapur dan mengambil pisau sepanjang 20 cm, lalu segera datang menghampiri Elizabeth dan menusuki secara keji Elizabeth. Setelah tewas, ia langsunglah itu membunuh si Kathy ini. Dan untuk Kim sendiri, pada saat kejadian, Kim ini hanya menyaksikan ibu dan juga adiknya ini tewas mati dibunuh pacarnya. Akhirnya keduanya ini dihukum minimum penjara 17 tahun setengah. Oke teman-teman, itu tadi mengenai beberapa anak-anak di bawah umur yang tak lain merupakan seorang psikopat. Dari beberapa anak-anak tersebut, manakah menurut kalian psikopat yang paling menyeramkan? Kalian bisa spill alasannya dengan cara komen di bawah.